Baik, kita langsung mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Perkenalkan ya, saya Teddy Julian. Kalau misalkan enaknya dipanggil bisa Kang Teddy, gitu ya. Kebetulan saya jadi admin HRD dari Muslim Creative Agency yang sekarang lagi kerjasama sama Nutrisi Anak untuk buka lowongan untuk 2 posisi, yaitu KOL spesialis, host lab dan content creator gitu. Dan hari ini saya lagi coba interview untuk Talita sebagai pelamar lowongan host lab dan content creator ya gitu. Baik, sebelum dilanjutkan boleh mungkin dari Talita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, bismillah, perkenalkan saya Talita. Kebetulan saya masih menjadi mahasiswi di UIN Bandung semester 8. Mungkin kesibukannya hanya skripsi. Adapun kelebihan saya yaitu saya mampu manajemen waktu dengan baik. Terlihat ketika kemarin saya pernah bekerja selama 1 tahun, saya mampu mencapai target perusahaan serta masih mampu mendapatkan nilai terbaik gitu. Terus untuk kekurangannya paling saya tuh di situasi baru kadang masih suka grogi gitu, nervous gitu. Tapi saya juga masih mampu untuk bisa beradaptasi gitu, harus bisa beradaptasi dengan lingkungan baru gitu. Mungkin pengalaman terakhir itu menjadi host live di Naladi Power, itu di bidang fashion wanita gitu ya, kemeja kayak gitu selama kurang lebih 1 tahun. Dan kemarin udah habis kontraknya gitu kan, saya melamar untuk host live juga di sini gitu. Baru beres habis kontrak ya? Ya, Siap. Habis kontraknya kapan ini? November kemarin. Gitu. Kenapa nggak lanjut? Karena agak lumayan jauh sih, di Buah Batu. Buah Batu. Masih dekat dong Buah Batu dari sini? Bukan Buah Batu, yang sebelah sananya lagi. Oh, terusan Buah Batu. Dekat Transmart kalau nggak salah. Iya. Lumayan macet di sini ya. Oke. Siap. Jarak berarti ya? Ya. Berarti kalau sekarang di mana berarti? Sekarang di Cibiru. Cibiru ya? Ya. Dekat sama atau satu asrama sama Siva? Beda. Oke, tapi jaraknya dekat sama tempatnya Siva. Oke, siap. Talita tahu dari mana Nutrisi Anak ini buka lowongan kerja? Dari teman, dari Zaharan. Oh iya, langsung dari Jaran ya? Iya. Bukan dari Instagram atau apapun bukan? Bukan Ya, langsung dari Jaran ya. Siap. Oke, sekarang boleh mungkin sedikit jelasin dari Talita kira-kira kelebihan dan kekurangannya Talita apa? Baik, kelebihannya tadi kan bisa manajemen waktu dengan baik ya. Terlihat dari pengalaman kemarin 1 tahun bekerja, saya mampu mencapai target perusahaan serta mampu mencapai nilai terbaik juga gitu di bangku perkuliahan. Dapur kekurangannya paling suka agak grogi dan nervous gitu di situasi baru, tapi saya juga harus mampu problem solvingnya ya, harus mampu beradaptasi gitu dengan lingkungan baru tersebut. Oke, siap. Oke, selanjutnya apa nih yang Talita tahu soal posisi host lab dan content creator, sama apa yang Talita tahu soal perusahaan Nutrisi Anak? Oke, untuk host live paling kita harus bisa menjelaskan secara detail produk apa yang sedang kita jual, dan kita juga harus bisa menjawab pertanyaan dari customer gitu. Untuk content creator mungkin kita lebih menjelaskan. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang masih bingung di live, mungkin bisa lanjut ke video TikToknya gitu. Jadi kemungkinan besar di video TikTok harus menjelaskan secara detail manfaatnya, kelebihannya produk itu apa gitu. Terus untuk Nutrisi Anak ini paling kurang lebihnya tentang kesehatan gitu. Kesehatan untuk untuk anak-anak gitu. Pil kayak gitu ya. Minuman nutrisi gitu. Oke, ada lagi? Kurang lebih gitu sih. Oke, siap. Ya, Nutrisi Anak ini emang di bagian suplemen anak ya. Jadi ada produknya suplemen sama madu herbal buat anak gitu. Jadi target marketnya bukan anak-anak ya, tapi ibu-ibunya yang target marketnya. Karena kalau anak-anak kan nggak bisa beli order online ya. Hanya target marketnya tuh ibu-ibu yang emang udah punya anak di usianya di bawah 12 tahun gitu ya. Oke.
Selanjutnya apa nih yang bikin Talita tertarik untuk akhirnya melamar pekerjaan di perusahaan kita? Mungkin yang pertama karena pernah menjadi host live, terus yang keduanya ingin mencoba host live ini baru gitu. Kan awalnya di bidang fashion, sekarang di nutrisi gitu. Ingin mengetahui lebih dalam mengenai nutrisi anak, terus madu, jenis madu yang bagus untuk anak dan lain sebagainya gitu. Oke, siap. Selanjutnya apa nih yang bisa meyakinkan kita untuk bisa nerima Talita di sini? Oke, mungkin karena pengalaman selama kurang lebih 1 tahun pernah menjadi host live, terus juga melihat dari kemarin pernah bisa mencapai target perusahaan serta masih bisa mampu untuk menjalani di bangku perkuliahan dengan baik gitu, bisa dapat nilai yang terbaik juga gitu sih. Oke, siap. Selanjutnya, berarti kan udah punya pengalaman ya selama 1 tahun sebagai host live dan tadi bisa mencapai target penjualan ya dari perusahaan sebelumnya selama 1 tahun itu, berarti aman-aman aja dengan dunia perkuliahan. Itu jam kerjanya kayak gimana sebelumnya di perusahaan sebelumnya? Itu ngikutin aku sih Kak gitu, karena kan ada yang lain dan yang lainnya itu masih saudara-saudaranya gitu, jadi ya saling backup aja gitu. Kalau semisal hari ini kuliahnya pagi, jadi nggak bisa masuk pagi, jadi di backup dulu sama yang lain gitu, baru nanti saya masuknya siang gitu. Siap. Salarinya per bulan atau per sesi? Per bulan, per sesi sih. Hitungannya per sesi. Hitungan per sesi. Kayak tergantung absen masuk atau enggaknya berarti ya. Oke, ada di sana ada perhitungan bonus atau enggak? Ada. Terhitung dari? Terhitung dari omset penjualan. Oke, siap. Berarti berarti Talita tahu apa aja yang bisa meningkatkan omset lewat live, kira-kira apa aja? Karena kemarin tuh live-nya bukan di kayak aplikasi TikTok atau Shopee. Jadi live-nya tuh di Instagram pribadi ownernya gitu. Oke, berarti tidak bisa mendeteksi penjualannya. Iya, gitu. Datanya kayak biasa. Oke, siap. Tapi sejauh ini kira-kira sejauh mana sih sepengetahuan Talita untuk bisa ningkatin omset lewat live ini? Terus-terusan bikin konten. Pertama bikin konten daily live, kayak misalkan cara order, lalu memberitahu tentang detail si produk tersebut kayak gitu sih Kak. Terus kebanyakan sih gara-gara akunya yang hebring gitu ya, jadi kadang orang-orang suka salfok sama baju yang dipakai gitu. Oke, siap. Ya, karena emang produk fashionnya gitu atau gimana? Ya, produk fashionnya kayak gitu, yang unik-unik gitu sih. Oke, siap. Berarti bukan di TikTok ataupun di platform Shopee Marketplace, bukan ya? Sebelumnya cuma di Instagram aja ya? Oke, siap. Selanjutnya tadi kalau misalkan di Cibiru itu ngekos kontrak? Ngekos. Tempat tinggalnya di mana berarti asli? Tempat tinggalnya kebetulan di Sumedang, cuman asli Bandung. Jadi paling kalau misalkan ke Bandung itu kan nenek di Karapitan Lengkong. Oh, nenek di Karapitan Lengkong gitu. Siap. Berarti kan akan ada bayangan kalau misalkan nanti setelah kuliah tuh berarti sekarang semester 8. Sama sekelas sama Siva sama Jahran juga berarti ya. Gitu. Berarti kan kalau misalkan nanti udah lulus kuliah, rencana tempat tinggalnya di mana? Di rumah nenek sih. Ke Lengkong berarti ya? Ke Lengkong. Oke. Kira-kira tahu nggak berapa lama jarak dari Lengkong ke sini? Paling setengah jam sih. Setengah jam ya dari Lengkong. Kalau dari Cibiru? Kalau dari Cibiru 40 menitan gitu. Lebih dekat Cibiru atau dari Lengkong kira-kira? Lebih dekat dari Cibiru. Cibiru ya? Siap. Oke, itu jaraknya. Tapi sejauh ini untuk jarak aman? Nggak terlalu jauh buat Talita? Aman ya? Oke, kalau berangkat pakai kendaraan sendiri atau tadi barengan sama Sipa? Iya. Oke, itu pakai motor siapa sih? Talita berarti? Iya. Oke, berarti Sipa yang ikut ya? Iya. Oke, selanjutnya berarti kan sebelumnya pernah kerja di tempat lain, itu sistemnya udah sistem kontrak berarti ya? Iya. Oke, alasan tadi berhenti kerja karena sudah habis kontraknya. Habis kontrak. Dan nggak melanjutkan gitu. Tadi itu alasan tidak melanjutkan karena jarak.
Oh iya, ada jarak jauh ya. Hmm. Oke, siap. Berarti sekarang nggak lagi kerja di tempat lain? Enggak. Nggak lagi magang tempat lain juga? Enggak. Oke, nggak ikut pendidikan di luar selain kuliah? Enggak. Aman ya. Punya riwayat penyakit? Enggak. Aman, siap. Oke, selanjutnya ini pertanyaan teknis ya, nge-follow up hasil tes tulis kemarin. Berarti kalau misalkan ngomongin konten kreator, aplikasi apa yang udah dipakai sama Talita? Instagram, TikTok. Oke, Instagram, TikTok. Kalau buat ngeditnya? Ngeditnya di CapCut sih biasanya. Oke, di CapCut ya. Mm-mm. Kenapa akhirnya lebih milih ngedit di CapCut daripada aplikasi lain? Karena udah terbiasanya di sana sih kalau Oke. ngedit konten gitu. Udah berapa lama mainin CapCut? Udah lama, udah 2 tahunan. Udah 2 tahunan. Biasanya peruntukannya untuk buat konten apa? Daily life gitu sih, vlog-vlog biasa gitu. Oke, buat Instagram pribadi? Buat di TikTok biasanya. Di TikTok pribadi? Mm-mm, Oke. TikTok pribadi. Oh, daily personal aja itu mah ya. Mm-mm. Kalau buat Kalau brand? misalkan brand mah ya untuk di Instagram. Instagram yang brand yang sebelumnya Iya, Talita iya. kerja di situ. Mm. Oke, lebih ke review produk tadi ya, Review. cara order dan yang Iya, lainnya. iya. Jadi yang pasti udah cukup kenal ya sama CapCut ini. Berarti pakai CapCutnya CapCut Pro. Iya. Kan udah terbatas juga ya kalau misalnya nggak pakai CapCut Pro ya. Oke, ini CapCut. Ya. Kemarin udah sempat kirim portofolio ya, yang kita suruh minta buatin satu ya. Nah kalau misalkan dari Talita sendiri punya beberapa portofolio, boleh nanti dicatin ke WhatsApp aja buat tambahan, buat nanti jadi review ulang ya. Jadi emang karya-karya yang memang sebelumnya pernah Talita buat juga, jadi boleh dikirim beberapa gitu. Baik, sebelum ditutup, oh ya satu lagi berarti untuk Talita. Kalau buat salary-nya sendiri, kalau dari Talita bayangannya kira-kira pengen dapat berapa? Untuk hitungan freelance. Kita ngomongin karyawan tetap dulu ya. Ya. Kira-kira pengen berapa? Di minimal sih di 2 juta. Oke, minimal di 2 juta. Kalau di tempat sebelumnya? Di tempat sebelumnya itu karena hitungannya tuh per hari gitu ya. Per Jadi harinya berapa? sehari itu kurang lebih 50.000. Sehari. Live-nya berapa jam? Live-nya 2-3 jam aja. 2-3 jam aja. Oke. Berarti kalau misalkan nggak jauh dari sebelumnya aman? Aman sih. Aman ya, untuk sekarang ya, karena belum nikah juga kan? Belum. Nah, kali udah punya tanggungan gitu. Oke, 2 juta. Oh iya, berarti tadi tambahannya. Jadi kalau misalkan emang ada, kan ini sebenarnya lowongan untuk pembukaan karyawan tetap ya. Tadi ke Sipa juga udah nanya, kalau dari Talita sendiri, kalau misalkan ternyata dibutuhkan artinya karyawan tetap, apakah tidak masalah untuk diangkat jadi karyawan tetap? Enggak masalah sih. Oke, Cuman kendalanya apa aja? untuk perizinannya seperti apa, karena kan nanti pasti ada izin untuk penelitian kayak gitu. Siap, oke. Karena memang jam kantor si anak sendiri ini masuknya jam 9 biar sampai jam 5 sore gitu, dan jam kerjanya dari hari Senin sampai hari Sabtu, full, liburnya cuma hari Minggu aja. Nah kalau misalkan ngomongin izin, tentu izin ini akan berpengaruh ke pengurangan gaji juga gitu, ataupun misalkan bisa, kalau jadi karyawan tetap memang ada jatah cutinya itu 12 hari selama 1 tahun. Kalau misalkan jadi izin yang diganti jadi cuti ya si gajinya tetap aman gitu ya. Tapi kalau misalkan bentuknya izin, ya itu akan ada pemotongan terhitung dari berapa jam dia izin gitu. Kalau seharian ya biasanya bisa sampai ya 100 ke bawah lah ya untuk pemotongan seharinya kalau emang izin. Itu nanti ngaruh ke gaji akhir. Tapi kalau misalkan freelance biasanya hitungannya per sesi gitu. Kayak Jaran itu akadnya masih freelance untuk sekarang gitu ya. Tapi freelance ini enaknya jamnya lebih bebas, tapi tetap kita pun ada ada ketentuan di mana kalau misalkan izin berhalangan, itu konfirmasi jangan sampai H-1 gitu, karena perlu, kita harus ada waktu untuk nyari talent pengganti supaya silabnya tetap jalan gitu ya. Nah tapi untuk kondisi sekarang berarti untuk ditawarkan jadi karyawan tetap aman ya? Aman ya. Baik, kira-kira ada pertanyaan dari Talita? Udah sih cukup ya.
Oke, kalau misalkan dirasa cukup, sesi interview ini pun dari saya sudah cukup juga. Sekali lagi makasih banyak ya buat Talita sudah hadir di sini untuk melaksanakan interview. Insya Allah untuk informasi berikutnya saya akan coba share langsung ke WhatsApp ataupun misalkan lewat email. Jadi pengumumannya nanti ini diolah dulu sama owner sama brandnya. Ya harapannya apapun hasilnya ya jangan berkecil hati gitu ya. Kalau misalkan syukur-syukur, kalau emang ini jodohnya ya berarti terima, alhamdulillah bisa diambil kesempatan belajar bareng kita di sini. Tapi kalau misalkan enggak, masih ada kesempatan lain, di salah satunya adalah ya tadi mungkin Muslim Kreatif akan coba kirim formulir untuk pendaftaran jadi crafters kita. Jadi kalau misalkan ada klien-klien di luar sana yang butuh talent, entah itu content creator ataupun house live, atau mungkin ada bidang kreatif lain yang ternyata Siva pun bisa bisa maksimalkan, itu bisa jadi peluangnya Siva. Tapi emang akad dari kita untuk Muslim Kreatif sendiri itu kita nggak buka lowongan kerja untuk bangun si agensi Muslim Kreatif ini, tapi kita bukanya lowongan freelance untuk kita data. Ketika nanti ada kebutuhan pasar kita akan lemparkan ke freelance, jadi lebih ke manajemen freelance ya. Jadi informasi tambahan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi makasih banyak. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata dalam penyampaian tadi ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Hati-hati di jalan. Makasih banyak ya Terita. Oke. Jalan udah pulang berarti? Belum, masih di depan. Oh bentar, masih nungguin. Siap. Oke. Ayo ya.